lubuna dunyana wa ukhrona. Ya Terima kasih. Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Bu Guru panggil satu-satu aja ya. Mbak Lia? Hadir, Ada? Bu. Hadir. Mbak Faiza? Hadir, Bu. Mas Syarif? Mas Syarif, mana ini? Mas Syarifnya malah belakang, Bu. Oh, belakang dolanan apa itu ya? Mas Syarif, mana mainannya? Nanti Bu Guru sita loh, dimasukkan tas dulu ya. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Guru. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, Mbak Lia dipimpin teman-temannya. Ya, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil bersempata, pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih Mbak Lia. Ya, Bu Guru. Nah, kemarin kita hafalan surat pendeknya sudah sampai surat Al-Ikhlas. Sekarang dilanjutkan membaca bersama-sama surat Al-Falaq deh. Yuk kita baca bersama-sama. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. Nah, anak-anak, supaya nanti kalian lebih konsentrasi dan lebih fokus, kita ice breaking dulu ya. Ya, Nah, Bu. Baik, Bu Guru. Nah, nanti tirukan Bu Guru. Bu Guru kasih contoh dulu ya. Nah, nanti tangan kanan dulu. Buka, tutup, sambil tertawa. Ha. Ganti yang kiri. Buka, tutup, sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Hore! Saya? Yes. Oke, yuk. 1, 2, 3. Buka, tutup, sambil tertawa. Buka, tutup, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Hore! Oke, sudah lebih semangat ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, Guru mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Masih,
Oke, coba Bu Guru tanya, apa arti... Oh iya, minggu kemarin kita bahas apa? Tentang surat Al-Kautsar, Bu Guru. Pinter, Mbak Mila. Coba siapa yang masih ingat apa itu artinya Al-Kautsar? Nikmat yang banyak, Bu. Iya, pinter Mas Arif. Kalau surat Al-Kautsar itu diturunkan di mana ya? Ada yang Di masih Kota ingat? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Langit. Di Di mana? Kota Mekah, Bu. Pinter, Mbak Langit. Kalau ayatnya terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Kautsar. Ada 3 ayat, Bu Guru. Oh iya, pinter. Masih ingat semua, nggih? Nah, Iya, Bu. kalau Masih. gitu, sekarang kita lanjut untuk materi kita yang ke-9, yaitu tentang Allah Maha Mengetahui. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita dapat meyakini bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menjelaskan bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Nah, anak-anak, Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui itu merupakan makna dari salah satu 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Apa anak-anak? Al-Alim. Jadi Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 4. Bisa dibacakan Mas Arifin? Minta tolong Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Pinter. Terima kasih Mas Arif. Sama-sama Bu Guru. Ya, ada yang mau bacakan artinya? Mbak Faizah? Iya, Bu. Ya, yuk dibacakan artinya. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan bumi, dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sudah, Pinter. Bu. Terima kasih Mbak Faizah. Jadi, arti dari surat Al-Anbiya ayat 4 tadi adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Tuhanku itu Allah pastinya ya. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang telah diciptakannya. Karena pengetahuan Allah sangat luas dan tak terbatas. Nah, Allah mengetahui segala yang kita ucapkan ataupun gerakan makhluknya, baik itu ucapan yang ada di dalam hati kita, nggih. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari pengetahuan Allah. Meskipun itu bersembunyi di tempat yang teraman sekalipun, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, Allah tetap akan mengetahuinya. Nah, tidak ada yang luput dari Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaan Allah. Adapun salah satu ciptaan Allah yang menjadi bukti bahwa Allah Maha mengetahui adalah Al-Qur'an. Nah, ya anak-anak, guru ulangi lagi, salah satu ciptaan Allah yang menjadi bukti
berarti maha mengetahuinya Allah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya bercerita tentang kejadian yang kejadian yang sudah terjadi, tapi juga menceritakan tentang kejadian yang akan datang. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, sekarang kita bahas satu. Yang pertama, cara meyakini Allah maha mengetahui yaitu selalu menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Iya, selalu menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Contohnya, ketika kita misalnya pengen membuli temannya atau moyoi bahasa Jawanya ya, ingin moyoi temene. Nah, karena kita yakin bahwa Allah maha mengetahui, kita jadi mengurungkan niat kita. Karena kita takut sama Allah. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Ya, karena sekecil apapun perilaku baik kita, Allah pasti akan mengetahuinya. Contohnya, ketika kita jalan lihat ada batu di tengah jalan, kita singkirkan supaya niat kita agar tidak ada yang terjatuh karena batu tersebut. Atau contoh kecil lainnya, kita melihat pensil teman kita jatuh, kita ambilkan. Nah, itu contoh-contoh kecil seperti itu Allah akan tetap mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran kotor. Iya, yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat tidak baik dari dalam hati. Contohnya, ketika mau ulangan, nah contoh yang di sekolahan saja, ya, di dalam kelas. Wah, besok mau ada ulangan, tapi males belajar, nyontek aja ah. Nah, niat dalam hati gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah yang maha mengawasi kita, kita wah jadi takut, nggak jadi nyontek karena Allah tahu, Allah maha mengetahui. Walaupun Bu Guru nggak melihat kalau nyontek atau temannya tidak melihat, tapi kita yakin bahwa Allah menyaksikannya. Nah, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oh, sudah paham semua? Sudah, Bu Guru. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya? Saya mau tanya, boleh nggak, Bu? Oh, boleh, nak. Silahkan. Berarti kalau kita ngumpet di bawah tanah, Allah mengetahui ya, Bu? Tetap mengetahui karena pengetahuan Allah itu tidak terbatas baik itu yang ada di langit maupun di dalam bumi sekalipun ya anak-anak. Jadi takut Bu Guru. Jadi ya, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam bertindak karena setiap apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan kita, ucapan kita di mulut maupun di hati, itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa alasan Allah selalu mengawasi kita, nggih. Karena tujuannya apa? Supaya manusia bisa mengontrol diri agar tidak merugikan orang lain. Nah, sudah paham Mbak Faizah? Sudah, Bu. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Baiklah, kalau tidak ada, Bu Guru kasih tugas kelompok, nggih. Nah, Bu Guru sudah membagi kelompoknya ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kalian berdiskusi tentang gambar ini, nggih. Silahkan diskusikan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selamat berdiskusi anak-anak. Bu Guru kasih waktu 10 menit.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Ya, sekarang Bu Guru minta tolong kelompok 1 dulu ya untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, siapa yang mewakili dari kelompok 1 nanti yang membacakan hasil diskusinya. Saya, Bu. Oh iya. Silahkan Mbak Lia. Ya, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Dalam gambar tersebut ditunjukkan bahwa walaupun malam hari atau siang hari, Allah akan tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Meskipun semua orang masuk di dalam rumah masing-masing, Allah akan tetap mengetahui apa yang manusia itu lakukan atau akan mengetahui yang makhluk itu lakukan. Seperti itu, Bu. Salah apa betul ya, Bu? Oh iya, sudah pinter Mbak Lia. Ya, terima kasih ya Mbak Lia dan semua kelompok 1. Ya, Bu, Nah, sama-sama. iya. Sudah bagus hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, dari gambar tersebut menjelaskan, gambar ini tadi ya, menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun, baik itu siang, apalagi malam dalam keadaan yang gelap gulita, walaupun orang lain tidak bisa menyaksikannya, ketika kita mempunyai niat yang tidak baik, Allah tetap akan mengetahuinya. Nah, untuk diskusinya cukup. Sekarang kita lanjutkan tugas individu ya anak-anak. Kerjakan, ini ada 7 soal. Nah, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang boleh nyontek. Karena Allah Maha, apa anak-anak? Allah Maha mengetahui. Ya. Sekarang Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal individu. Sudah selesai, Bu. Iya. Nah, bisa dikumpulkan ke depan ya. Yang Ya, sudah selesai. Ya, Bu. Ada yang belum selesai? Sudah semua, Bu. Sudah semua. Oke, pinter. Nah, sebentar lagi bel istirahat. Kita simpulkan bersama-sama dulu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bahwa kita harus selalu hati-hati dalam bertindak, baik itu dalam perbuatan maupun ucapan kita, baik itu ucapan yang lewat lisan maupun lewat hati, karena Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Iya. Nah, sekian pelajaran dari Bu Guru. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti istirahat, jajan di kantin ya, jangan jajan di luar ya. Ya, Karena jajanan di luar itu belum tentu sehat. Nah, untuk materi ya gimana? Lain bekal, Bu, Ya, sama itu lebih bagus semuanya. Lebih bagus itu bawa bekal dari rumah. Nah, sebelum istirahat besok untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi Allah Maha Mendengar. Nah, anak-anak belajar di rumah nggih, biar punya bekal pengetahuan tentang materi Allah Maha Mendengar untuk pertemuan kita minggu depan. Untuk ini Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.